Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Porkelab TV, channel ilmu leluhur, ilmu hikmah, dan ilmu Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi tentang 10 pesugihan putih tanpa tumbal, di mana pesugihan ini berkhasiat bisa untuk melunasi hutang, hajat terkabul, harta banyak dan berkah. Kemudian musibah akan dijauhkan. Hartanya juga akan awet sampai anak cucu. Kayaknya banyak kan orang-orang kaya itu pada akhirnya begitu beliau wafat tidak sampai ke anak cucunya. Bahkan sebelum wafat pun sudah habis hartanya. Juga ini tidak akan hilang atau dicuri orang misalnya, atau terkena musibah atau bencana alam. Selain itu, anak-anak juga akan sehat, anak cucunya soleh solihah, dan kerja remeh pun akan menghasilkan penghasilan yang begitu besar, dan dari sana kekayaan kemudian terkumpul dan berkah. Pesugihan ini juga aman dari gangguan jin, santet misalnya ya. Bahkan kekayaan ini akan menyertai kita sampai di alam barzah, bahkan sampai di alam akhirat. Loh, kok bisa ada pesugihan seperti ini? Ya, makanya kita simak video ini dan boleh diamalkan oleh pemirsa dengan mahar subscribe, komen yang baik, disukai dan dibagikan. Baik, kita bahas apa saja pesugihan putih tanpa tumbal ini. Yang pertama, pesugihan putih tanpa tumbal yang pertama adalah menafkahi orang tua, terutama ibu kandung. Menafkahi orang tua, terutama ibu kandung ini akan mengundang rezeki. Karena kalau kita memberi orang tua atau mensedekahi orang tua 100.000 misalnya, akan dilipat gandakan secara cepat dalam waktu yang tidak terlalu lama, akan dibalas 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Tidak percaya? Saya alhamdulillah pernah beberapa kali membuktikan. Anda boleh membuktikan sekarang juga setelah melihat video ini. Pesugihan putih tanpa tumbal yang nomor 2 adalah menafkahi dan merawat anak yatim. Mengapa? Karena anak yatim merupakan makhluk yang paling dikasihani oleh Allah dan Rasulullah. Dalam Al-Quran banyak sekali diterangkan bagaimana keadaan anak yatim. Bahkan Rasulullah menjamin orang-orang yang ngasih anak yatim, membiayai mereka, mengasuh mereka dengan baik, di sorga bertetangga dengan Rasulullah. Pesugihan putih tanpa tumbal yang nomor 3 adalah sedekah 70% dari rezeki yang kita dapat saat itu. Misalnya kita punya uang atau rezeki 100.000 saat ini, kita sedekahkan yang 70% atau 70.000. Ya, ini memang nekat, tidak masuk akal. Mana bisa kaya wong habis dengan sedekah. Tetapi Allah akan membalas dengan segera apa yang kita berikan itu secara berlipat-lipat. Jadi meskipun kita memberikan 70%, balasannya itu langsung 700% atau bahkan 7.000%. Dan ini memang berat, terutama bagi kita yang mungkin kurang yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mendapatkan ijazah ini dari guru saya. Kemudian pesugihan putih tanpa tumbal yang nomor 4 adalah istiqomah membaca surat Al-Waqiah. Ini sudah masyhur ya, saya yakin para pemirsa sudah tahu soal hal ini. Bahkan mungkin ada banyak di antara Anda yang sudah mengamalkan amalan ini. Mungkin Anda ada yang merasa dalam tanda kutip belum berhasil, belum kaya, tetapi di lain sisi Anda telah memiliki kekayaan ruhani, kesehatan, anak-anak yang soleh solihah dan sebagainya. Karena
kekayaan dalam ilmu pesugihan putih tanpa tumbal ini bukan hanya berupa uang, tetapi dalam bentuk-bentuk yang lain. Pesugihan putih tanpa tumbal yang nomor 5 adalah sholat fajar. Sholat fajar ini adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Setelah sholat fajar, kita membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian ketika adzan subuh berkumandang, kita sholat subuh dulu. Baru setelah itu, setelah sholat subuh, kita lanjutkan istighfar ini sampai matahari terbit. Dan ini tentu saja tidak dilakukan 1 kali 2 kali ya. Kita lakukan sampai berhasil menjadi miliarder. Pesugihan putih tanpa tumbal yang nomor 6 adalah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali di saat ba'da asar, setelah sholat asar. Saya menyaksikan ada seorang teman yang kaya raya. Beliau seorang petani tetapi sangat sukses. Suatu hari saya bertamu ke rumah beliau itu. Kebetulan bertamu habis sholat asar. Di sana dia mohon izin kepada saya untuk melanjutkan wiridnya. Ternyata setelah saya tanya, mau wirid apa? Dia mengaku membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka saya jawab, pantas saja kaya, wong amalnya seperti itu. Kemudian pesugihan putih tanpa tumbal yang nomor 7 adalah membaca sholawat syajaratun nuqud atau sholawat pohon uang. Sholawatnya begini, saya yakin Anda sudah tahu ini, mungkin sudah banyak yang mengamalkan ya. Sholawatnya begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Dibaca minimal 250 kali setiap hari. Kemudian pesugihan putih tanpa tumbal yang nomor 8 adalah sholawat fulus atau sholawat uang. Bunyinya begini, saya yakin Anda sudah tahu ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taji'u bihal amwal wal fulus wa taji'u bihal mar'um wal malbus wa alihi wasallam. Jadi dalam sholawat ini kita memohon kepada Allah dengan berkahnya Rasulullah. Kita memohon amwal, harta-harta, wal fulus dan uang, wal mat'umu dan makanan, wal malbus dan pakaian-pakaian. Saya sudah berkali-kali membuktikan ini. Kalau saya darurat nggak punya uang, saya baca, datang sungguhan memang. Hanya saja saya kurang istiqomah. Nah, memang berat istiqomah. Kemudian pesugihan putih tanpa tumbal yang nomor 9 adalah merayakan Maulid Nabi pada tanggal 1 Rabiul Awal. Ini juga diamalkan oleh salah satu guru saya, di mana beliau selalu merayakan Maulid Nabi pada tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Jadi begitu bulan Rabiul Awal masuk, beliau langsung merayakan Maulid Nabi. Tentu saja tanggal 12-nya juga beliau merayakan. Tapi ini yang khusus ya. Ternyata disinilah salah satu letak mengapa beliau itu sangat kaya raya. Pesugihan putih tanpa tumbal yang nomor 10 adalah memberi makan para du'afa minimal 40 hari sebanyak 3 orang. Loh, kok bisa? Nah, karena begini, ketika kita memberikan makan orang-orang lemah atau orang-orang kekurangan itu kan, mereka kan dalam hatinya berdoa sangat tulus, berterima kasih sangat tulus, sehingga doa-doa mereka itu langsung tembus ke langit. Jadi mereka kan sangat gembira. Dalam kegembiraan tersebut bersyukur dan berterima kasih, kemudian mendoakan dalam hati mereka dengan setulus-tulusnya. Maka pantas saja kalau kita mengamalkan ini minimal 40 hari. Jangan kaget kalau tiba-tiba mendapatkan rezeki nomplok atau tiba-tiba bisnis Anda membludak, langsung beruntung, dan hutang-hutang Anda bisa terbayarkan entah dari mana, dan kesehatan Anda tiba-tiba sembuh dari sakit, dan atau keluarga Anda yang mendapat masalah atau pasangan yang tidak setia tiba-tiba setia, atau kita memiliki penyakit santet, kalau kita mengamalkan ini kok tiba-tiba sembuh.
Ya ini karena doa-doa orang yang kita bantu gitu. Demikian mungkin diskusi kita kali ini, mohon koreksinya karena saya ini orang awam, hanya ingin membagikan info-info yang pernah saya dapatkan, bukan bermaksud mengajari bebek berenang. Barangkali saja video ini berguna bagi kita semua. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.